Di tahun 2024 ini ujian sudah diumumkan dan ada banyak sektor yang harus teman-teman pilih salah satu di antara sektor-sektor tersebut. Ada manufaktur, fishing, shipbuilding, jasa 1 dan juga jasa 2 ataupun servis 1, servis 2. Nah, di sini ada banyak teman-teman yang sangat kesulitan, bingung untuk memilih sektor. Ada juga yang sudah memberikan penentuan ataupun keyakinan saya harus sektor ini, dan ada juga teman-teman yang masih bingung aku harus sektor yang mana yang pas buat aku. Nah, di sini akan saya buatkan sedikit video saran dari saya buat teman-teman yang lagi bingung, yang baru saja masuk di LPK ataupun baru saja mengikuti mandiri. Karena saat ini masih kebingungan membuat buku tabungan ya, ada banyak teman-teman yang masih belum bisa mendapatkan buku tabungan. Jadi sebelum kita membuat buku tabungan, sambil kita mendapatkannya besok, mudah-mudahan teman-teman semuanya besok tanggal 15 sudah semuanya bisa mendapatkan buku tabungan BNI Taplus PMI G2G. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan saran ataupun asumsi saya sendiri. Nanti kalau teman-teman cocok ya monggo silahkan dipakai, kalau enggak juga enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan berikan sedikit video buat teman-teman supaya nanti teman-teman bisa memilih salah satu sektor buat keyakinan teman-teman sendiri, mau pilih yang mana untuk teman-teman mendaftarkan diri di ujian tahun 2024. Nah, di sini ada manufaktur, shipbuilding, fishing, dan juga jasa 1, servis 1 ataupun servis 2. Di sini ada berbagai jenis pekerjaan ya, baik itu shipbuilding maupun di servis 1 dan servis 2. Untuk shipbuilding dan servis 1 itu jumlahnya banyak sekali bidangnya, jadi harus memilih salah satu, dan juga manufaktur hanya 3 saja, fishing juga 2. Nah, untuk teman-teman yang baru saja masuk di LPK, khususnya untuk perempuan ya, ini untuk khusus untuk perempuan, itu saran saya kalau pengen cepat terbang, saya rasa ini dalam asumsi saya sendiri, ikut di perhotelan. Jangan di restoran ya. Kalau restoran nanti akan banyak, nanti saya akan buatkan tutorialnya apa saja pekerjaan di bukan tutorial ya, maksudnya pengalaman saya yang sudah saya tahu di sini untuk pekerjaan di restoran apa, hotel juga apa. Kalau hotel sendiri saya sudah mempunyai sumber ya, narasumber dari teman kita asli Indonesia yang sudah bekerja di perhotelan. Nanti akan saya buatkan videonya. Dan untuk teman-teman perempuan, saran saya bagus di perhotelan. Untuk pekerjaannya nanti saya buatkan. Untuk servis 1 ini kuotanya kecil sekali teman-teman. Jadi saya rasa ini kuota KKM-nya sangat tinggi buat teman-teman yang pemula. Ini sangat kesulitan. Pemula lebih bagus untuk servis 2 jika untuk minim servis ya. Oke, sebelumnya untuk manufaktur, shipbuilding dan juga fishing, karena sudah legend banget ya. Untuk manufaktur itu memang pilihan buat teman-teman yang mempunyai kriteria pendidikan bahasanya lebih tinggi. Contohnya sudah menguasai banyak bab ya. Untuk teman-teman yang manufaktur itu saran saya, teman-teman yang mempunyai kepandaian ataupun sudah pintar banget dalam bahasa. Jadi kalau teman-teman yang masih baru pemula itu servis 2 lebih bagus, lebih cocok karena kuotanya besar. Saya rasa untuk potensi KKM-nya kecil seperti itu. Kalau manufaktur ini meskipun 7.000, saya rasa KKM-nya bisa mencapai 170-an. Nah, fishing sendiri, fishing di sini juga banyak teman-teman. Untuk kuotanya 4.997. Ini saya rasa KKM-nya juga sedikit karena kemarin untuk peserta fishing juga tidak melebihi dari 6.000 ya. Ini kalau pesertanya sampai 6.000 untuk fishing, saya rasa fishing juga banyak yang lolos karena 4.000 kuotanya, cukup lumayan besar. Mungkin ada tambahan kuota nanti, seperti biasa tetap ada tambahan kuota. Nah, untuk manufaktur sendiri kita ulang ya. Manufaktur itu lebih bagus di perakitan. Kalau pengukuran nanti tes skillnya sedikit rumit dan penyambungan juga sama.
sedikit rumit. Untuk perakitan tuh di sini juga masuknya juga random. Ada perakitan tuh masuk di peleburan juga bisa, elektronik juga bisa, tekstil juga bisa. Tapi saya rasa lebih bagus di perakitan. Selanjutnya untuk fishing, budidaya ikan, perikanan atau penangkapan ikan. Sebenarnya ini sama. Kalau lebih bagus teman-teman milihnya di budidaya ikan, itu bisa nanti kerja di tambak laut ataupun tambak darat. Contohnya budidaya kerang ataupun budidaya rumput laut. Tapi pekerjaannya budidaya kerang itu ada juga yang bekerja di darat. Setelah itu menangkap ikan jam 7 malam sampai jam 12 malam itu menangkap ikan. Dan setelah itu istirahat, pagi jam 7 pagi kerja lagi sampai jam 5 atau jam 3 atau jam 4 seperti itu. Ada pengalaman teman-teman yang sudah bekerja di fishing seperti itu. Untuk shipbuilding sendiri kemarin sudah banyak yang memilih di sektor shipbuilding, dan bidang pekerjaannya di scaffolding juga ada, di pemasangan pipa juga ada, bahkan ada yang mengecat ya. Manufaktur lain terkait produksi ini lebih bagus untuk pembantu ya, pembuatan galangan kapal. Ini membantu-bantu seperti itu, seperti mengecat dan menyiapkan peralatan di kapal. Nah ini ada. Dan untuk shipbuilding lagi ada menggabungkan benda-benda yang akan disatukan ataupun mengelas. Nah ini ada juga mengelas untuk shipbuilding ya, buat teman-teman yang mempunyai ahli ataupun pekerjaan di bidang las di Indonesia, bisa di shipbuilding di las. Tapi saran saya kalau shipbuilding buat teman-teman yang non skill ya, karena ini non skill ya, bisa non skill bisa, tanpa sertifikat juga bisa. Jadi saran saya lebih baik pengecatan, bekerja untuk memfasilitasi untuk pengecatan dengan menghapus dan menghaluskan area yang tidak sama di permukaan las. Nah itu gerinda atau meremplas ya, seperti itu, dan juga cat. Untuk shipbuilding lebih baik las. Nah ini shipbuilding ini teman-teman yang pemula juga bagus, karena di sini nilainya tidak terlalu tinggi. Mungkin ini pesertanya juga dibatasi ya, mungkin tidak dibatasi juga. Kita lihat aja pengumumannya nanti. Dan shipbuilding untuk penerbangannya sedikit berkurang, jadi diperlukan kesabaran juga. Jadi buat teman-teman tentukan pilihan Anda terlebih dahulu, karena sampai saat ini shipbuilding masih banyak kekurangannya, ataupun banyak teman-teman yang mengatakan shipbuilding ini adalah anak tiri. Sampai sekarang banyak sekali yang belum terbang. Nah selanjutnya di servis 1 ini ada sekitar 12 kategori ya, kategori pekerjaan. Jadi teman-teman pilih salah satu. Pekerjaan terkait perekaman musik dan suara, ini mungkin di studio ya. Ini ada banyak sekali, bisa dipelajari. Kalau saya sendiri untuk servis penanganan dan pembersihan limbah konstruksi dan bangunan. Limbah konstruksi dan bangunan ini bisa bekerja di tepi jalan ataupun membersihkan jalan itu ya, pembersihan ya, ini konstruksi. Pembersihan jalan seperti menebang pohon, seperti itu juga bisa di sini. Lalu penanganan material untuk daur ulang. Daur ulang ya, ini daur ulang seperti material. Nah, ini belum saya belum pernah tahu kalau yang ini. Penanganan penyimpanan barang-barang yang didinginkan. Ini bekerja di nengdung, berarti ini pekerjaannya di dalam kulkas. Barang-barangnya didinginkan. Ini banyak sekali ya. Untuk 12 kategori. Nah untuk servis 1 ini mungkin nilainya juga cukup tinggi, karena kuotanya cuma 100 saja, dan tinggal pendaftarnya berapa. Kalau pendaftaran pesertanya ataupun peserta sampai 1000, ini kuotanya akan KKM-nya akan tinggi, karena 101 saja. Mungkin ada tambahan kuota nanti ya, sekitar 100 juga, mungkin 200 yang akan diloloskan. Amin. Selanjutnya yang terakhir, servis 2, sudah saya katakan di video awal, servis 2 ini kuotanya banyak sekali dan potensinya kelulusan juga besar buat teman-teman yang pemula. Untuk penerbangan saya rasa juga bagus. Ini insya Allah di tahun ini juga ada penerbangan di hotel. Mudah-mudahan ada ya untuk servis baru ini, karena saya rasa perhotelan ini banyak perempuan yang akan mendaftarkan diri di perhotelan. Untuk restoran saya pikir dulu teman-teman, saya rasa pikir dulu. Di situ ada non halal. Jadi bagi teman-teman yang muslim
jangan mendaftarkan di restoran. Karena apa? Itu nanti akan menyembelih, mohon maaf, babi. Untuk masak babi seperti itu. Jadi teman-teman kalau memang muslim dan alergi dengan jenis daging babi, itu jangan memilih bidang restoran. Pilih saja hotel untuk servis 2. Nah, penentuan terakhir buat teman-teman yang sudah pinter, yang kemarin gagal di manufaktur, lanjut aja ke manufaktur. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, yang memang pengen cepat terbang, pilih servis 2, jangan servis 1. Dan jangan shipbuilding. Kalau shipbuilding saya rasa ini sedikit terhambat di tahun kemarin, belum yang terbang belum terlalu banyak, masih 36 atau gimana kemarin ya, saya lihat. Dan untuk fishing saya rasa ini potensinya juga bagus karena kuotanya lebih besar dibandingkan kemarin. Nah, semuanya sudah ketentuan dari teman-teman sendiri. Saya hanya memberikan sedikit saran. Monggo silahkan, jika cocok diambil, kalau tidak juga nggak apa-apa. Saran saya seperti itu tadi. Kalau teman-teman yang sudah mempunyai ilmu untuk mengerjakan soal IPS topik, sekiranya sudah mampu untuk menyelesaikan di nilai 180 atau 170 ke atas, itu lebih baik manufaktur. Kalau di bawah 170 ataupun nilainya masih 150, itu servis 2 ataupun fishing. Itu saran saya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan salam. Kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.